Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali saya akan berbagi pengalaman tentang penanaman dari varietas-varietas alpukat yang kita tanam. Dalam video kemarin saya sudah membahas tentang alpukat jenis peluang, dan ini yang video kali ini akan saya bahas tentang alpukat namlong. Jadi alpukat namlong ini adalah varietas atau jenis yang berasal dari Vietnam. Introduksi ya. Untuk rasa buah enak, gurih, dan tidak berair. Ini pulen ya alpukatnya ya, buahnya. Di video saya yang lain ada itu panen buahnya itu bisa mencapai 1 kg satu buahnya. Ini buahnya bagus teman-teman, tapi untuk di MDPL 240 sepertinya ini kurang adaptif. Jadi bunga itu ada terus sebenarnya, tapi untuk menjadi buah itu agak sulit. Waktu kemarin tuh panen perdana buahnya banyak, tapi yang jadi cuma 3 buah. Pertumbuhannya juga bagus teman-teman. Ini usia tanaman 1,5 tahun. Kalau yang kebun satunya itu udah 2,5 tahun yang sudah berbuah itu. Ini daun-daunnya kecil ya teman-teman, kecil, tajam di atasnya. Ini. Jadi untuk teman-teman yang menanam di sekitar 300 mdpl ke bawah, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Untuk alpukat yang lain, super avocado, migi, peluang, itu yang sudah produktif itu bagus teman-teman, apalagi sap 034 itu bagus. Tapi untuk alpukat jenis namlong ini masih kurang adaptif. Untuk usia yang saya tanam itu 2,5 tahun. Yang kemarin video kebun saya satunya ini ada saya tanamin durian bawor, ini usia 2 tahunan, 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan kan nggak salah. Ini saya sebelkan pohonnya. Ini pohonnya sudah sebesar ini. Ini diameternya sekitar 20-25 cm mungkin. Ini dari bibit kecil ya teman-teman. Untuk pohon duriannya bibit kecil, ukuran bibit itu tingginya itu 70 cm, ada yang 80 cm juga. Ini 2 tahun 4 bulan saya tanamnya. Tinggi pohonnya sudah 4 meteran. Ini dengan perawatan dan pemupukan 2-3 minggu sekali pakai NPK 1616, saya campur dengan Karatibes boroni. Terus pupuk kandang kotoran kambing fermentasi itu 3 bulan sekali saya kasih 2 karung. Ini perlakuannya hampir sama dengan penanaman dan pemupukan alpukat. Jadi penanamannya sistem busut, terus pemupukannya juga memakai kotoran hewan atau kotoran kambing. Ini sama ya teman-teman, jadi ukuran pohonnya itu kita menanam sama dari bibit kecil. Kalau nggak salah itu kemarin tuh harganya 70.000 satu pohon bibitnya itu. Ini jangan lupa teman-teman untuk penyemprotannya 2 minggu sekali memakai Gandasil D atau Gandasil daun, terus fungisida, antrakol atau yang lain, terus pestisida bisa teji, bisa sang gitu.
ataupun yang lain. Ini pohonnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk 6 bulan sekali atau ngelihat kondisi percabangan itu kita pruning ya, kita pruning. Ini tadi yang saya sepil pohon durian. Ini kita kembali ke pohon alpukat namlong. Nah, ini yang saya tanam itu kurang lebih 1 tahun. Ini sudah berbunga teman-teman, sudah berbunga, tapi bunganya itu rontok. Gini sebenarnya untuk berbunga, tapi untuk menjadi buahnya itu agak sulit. Itu seperti itu, rontok-rontok. Ini umur kurang lebihnya 1 tahun, alpukat namlong ya. Ini saya berbagi pengalaman saya bertanam di MDPL 230 Dusun Perembapang, Desa Kemawang, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam alpukat jenis introduksi itu harus banyak mencari referensi ya, supaya nanti tidak salah tanam. Karena alpukat itu kan pohonnya kita menunggunya sampai panen itu lama, bisa 3-4 tahun. Kalau sampai jarah varietas kita rugi di waktu. Bener sih, misalnya nanti nggak produktif bisa di top working, akan tapi untuk menuju panen itu masih membutuhkan waktu sekitar 2 tahunan sampai 3 tahun setelah top working. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau mau menanam itu yang bagus sekalian bibitnya, produktivitasnya bagus, itu jadi nggak rugi di waktu dan rugi biaya. Ini juga alpukat namlong, ini 2 tahun lebih ini, tapi kayaknya bermasalah. Kondisi daun-daunnya ini kelihatan kuning-kuning, ini bermasalah. Sebenarnya bawahnya itu akarnya kelihatan, tapi di sini hujan turunnya tiap hari terus menerus. Nah, ini ada air yang masih mengenang, saya belum sempat mengerjakan pendalaman saluran, jadi mungkin ini masih terkena air di bawahnya, itu air mengenang, jadi kelembapannya terlalu tinggi. Ya, daun-daunnya seperti ini. Ini saya tanam beberapa macam teman-teman yang di kebun saya ini. Ini ada alpukat SAP 034. Ini sudah berbuah, sudah jadi pentil, tapi masih banyak yang rontok karena waktu berbuah umurnya baru 1,5 tahun dan perawatannya saya kurang. Jadi kemarin banyak yang rontok pentilnya. Sudah berbunga jadi pentil tapi semuanya rontok. Ini alpukat Markus lumayan besar dibanding yang lain. Ini alpukat kelut, ini alpukat super avocado yang kemarin sudah berbuah. Ini alpukat Kuba, alpukat introduksi dari Vietnam juga. Terus ini alpukat jenis aligator. Ada juga alpukat khas itu yang kecil, masih kecil. Nanti juga saya akan bahas tentang pertumbuhan pohonnya di MDPL 230.
DPL menengah. Ya itu teman-teman, saya kembali mengingatkan kalau teman-teman mau berkebun alpukat mesti dipilih, dipelajari, nyari referensi untuk nantinya kalau bertanam supaya tidak rugi waktu, rugi tenaga. Harus banyak mencari referensi dalam menanam alpukat. Kalau alpukat kendil jarang bermasalah teman-teman, pohonnya bagus, figur pohonnya gede, pertumbuhannya bagus, lebih.